Kali ini kita bakalan membahas mengenai line moving average yang ke-200 ya, time frame weekly yang baru saja kita hit pada minggu ini untuk Bitcoin. Menurut gua sendiri, apakah kira-kira line ini akan ngehold atau tidak? Apa yang terjadi apabila Bitcoin tidak bisa ngehold line yang satu ini? Gue sendiri ada update untuk skenario alternatif pada Bitcoin yang bisa aja terjadi ya. Ini gue update untuk short term time frame-nya. Jadi di sini gue akan kasih outlook setiap harinya secara gratis ya. Dimana kalian bisa join ini juga gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja, mau link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Melalui fitur copy trading BingX, saat ini BingX juga udah memiliki outlook terbaru di mana kalian bisa melihat sejarah copy trader sampai 6 bulan terakhir. Jadi kalian bisa tahu nih, jika kalian follow trader tersebut secara jangka panjang, apakah akan profit atau tidak. Nah, ini kalian bisa lihat ya, see all di bagian sini untuk melihat secara keseluruhan trader-trader yang so far dalam 6 bulan terakhir ini kira-kira profit atau enggak. Kalau market-market yang lain kan paling hanya sebulan terakhir ya. Jadi menurut gua outlook ini sangat membantu dalam memilih copy trader yang baik. Copy trade juga cocok buat kalian yang enggak kesempatan trading atau sibuk kerja, karena semua posisi trade akan otomatis terbuka dan tertutup mengikuti copy trader tersebut. Jadi bagi kalian yang belum pernah CT atau pernah tapi masih loss, outlook 6 bulan ini menurut gue sangat berguna banget buat kalian. Dan kalian bisa coba ini melalui BingX. Sekali lagi untuk daftar BingX melalui link di deskripsi di bawah. Nah, alasan kenapa gue ingin membahas moving average yang ke-200 ini ya, dikarenakan biasanya ya dalam sejarah Bitcoin dari dulu-dulu ya, 5 tahun, 6 tahun belakangan ini, biasanya moving average ke-200 ini entah bertindak sebagai resist atau bertindak sebagai support untuk Bitcoin. Jadi contohnya aja, misalkan let's say di tanggal 13 Februari ini kan jelas-jelas resist ya, and then kita persis kena reject dari testing moving average yang ke-200. Setelah itu apa yang terjadi di beberapa minggu berikutnya, momen dimana kita berhasil ngehantam ya di atas line ini, kita langsung breakout sampai menuju ke level 30.000. Saat ini Bitcoin udah kembali terkoreksi dan akhirnya ngehit di moving average yang ke-200 ini lagi. Pertanyaannya kan sebenarnya apakah kita bisa ngehold atau tidak? Jadi secara outlook dan overview sebenarnya sih wajar-wajar aja gitu ya. Kalau misalkan ya kita nge-rebound dari level moving average 200 ini. Dikarenakan ini menjadi salah satu titik support maupun titik resist terkuat sepanjang sejarah ya. Contohnya aja let's say di tahun 2020 sendiri kita sempat sentuh line yang satu ini ya di bulan Maret 2020 ketika Corona. Kita kena dump and then setelah itu langsung terjadi rebound besar untuk Bitcoin ya. Setelah itu back di tahun 2017, 2018 akhir, di sini kalian bisa lihat ya, persis kita menyentuh line ini sebagai support ya. Ini juga adalah titik terendah Bitcoin dari 2018 bear market di level 3000 sekian. Balik lagi di tahun 2015, ini juga kita sentuh line yang satu ini menjadi titik terendah ya dari bear market Bitcoin di tahun 2015. Jadi rata-rata biasanya ini mengindikasi titik terendah Bitcoin teman-teman ya, titik terendah ketika bear market 2015 dan 2017 yang sebenarnya dimana ini tidak valid teman-teman di tahun yang 2022 karena jelas kita break di bawah moving average yang ke-200. Cuman kita udah reclaim kembali ya, berhasil break di atas line ini and then saat ini kita kembali ngehold line tersebut lagi. Jadi sebenarnya apa yang kita expect ya, apa yang kita harapkan itu adalah ketika kita menyentuh titik ini sebagai support ya, garis ini sebagai support ya, seharusnya kita expect atau kita berharap untuk terjadinya rebound pada Bitcoin ya. Sama seperti ini ya, apa yang kita expect setelah kita sentuh resist, ya kita terkoreksi ya. Ini juga sama, apa yang kita expect setelah sentuh support, ya kita bisa berhasil rebound kembali. Cuman pada faktanya, nah kalian bisa lihat ya, ini kita bakalan analisa time frame pendeknya juga. Ini saat ini kita udah berada di bawah garis oranye ini lagi teman-teman ya. Jadi kan kemarin kita sempat kena multiple times touching resist di line yang satu ini ya, garis oranye ini. Ini adalah line yang gue bahas melalui grup VIP ya kemarin di sini. Di tanggal 13 Mei sendiri gue ada memprediksi bahwa ya kita bisa aja mengalami rebound dan menyentuh ke dalam line orange tersebut teman-teman ya. And then ternyata memang terbukti bahwa ini menjadi resist yang cukup oke pada Bitcoin. Setelah itu kita berhasil breakout ya. Dan momentum bullish sebenarnya udah lanjut di sini, tetapi ya kita nggak expect untuk bisa terjadinya dump dan terjun di bawah garis oranye ini lagi teman-teman ya. Dimana ya sebelumnya indikasi bullish sebelumnya di sini kita langsung kena explosive move teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat Bitcoin dari level 19.8 tiba-tiba langsung terbang sampai ke level 30.000 hanya dalam hitungan hari ya. Yang menyedihkan kali ini ya, udah beberapa hari berjalan kita masih di bawah sideways lagi, bahkan kita ada di bawah garis oranye ini lagi teman-teman ya. Yang sebenarnya ini juga adalah salah satu indikator whether Bitcoin ya bisa tetap bullish atau bearish untuk jangka pendek ya. Stay di atas level 27.000 ini menurut gua
adalah bullish, sementara break di bawah level 27.000 yang saat ini terjadi. Ya menurut gue ini kita kembali ke dalam probabilitas 50-50 untuk Bitcoin ya. Tetapi ya untuk menginvalidasi long kita ya, karena kita kemarin juga sempat long gitu ya untuk Bitcoin ya, bahwasanya ya Bitcoin harus reclaim kembali ke area level 26.000 ini lagi teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin ke level 26k, nah itu kemungkinan itu adalah menjadi area stop kita karena potensi teman-teman ya untuk bear kembali memegang kendali dan menuju ke level 25.000 ini akan menjadi 60%. Menurut gue sendiri probabilitasnya akan berubah lagi menjadi 60% bearish yang memegang kendali. Selama itu tidak terjadi ya dari time frame weekly sendiri itu udah logika banget ya, dari weekly moving average ini ya kalian bisa lihat ya, ketika kita menyentuh resist kita terkoreksi, ketika kita menyentuh support ya kita harusnya rebound. Tetapi ya itu juga bisa terinvalidasi once kalau misalnya Bitcoin balik lagi ke level 26.000. Ini juga yang gue bahas ya hari ini persis di grup VIP. Kalian bisa lihat ya, ini adalah analisa gue sendiri teman-teman ya, ketika Bitcoin menyentuh 26 ya ini kemungkinan nextnya kita bakalan ngehit level 25.000 ya, dimana 25.000 ini back lagi di tahun lalu beberapa kali kita hit area ini menjadi titik support terkuat, dan gue yakin kalian semua juga udah bosen lah mendengar area level 25.000 tersebut. Jadi sebenarnya yang bikin concernnya itu adalah weekly-nya. Kita bisa aja membuka di hijau, tetapi ya ending week-nya itu kita juga bisa balik ke merah lagi teman-teman. Dan kalau misalnya kita closing di level 26.000 itu sebenarnya cenderung sangat amat tidak bagus untuk Bitcoin ya, karena ada potensi bahwa bisa aja kita breakdown dari moving average yang ke 200 ini ya. Dan memang terlihat di dalam time frame pendeknya sepertinya Bitcoin akan nge-retest area level 26.000 tersebut. Ya sebenarnya nggak ada masalah sama sekali juga ya kalau misalnya Bitcoin bakalan testing, ya kita respect aja ya. Itu adalah reaksi market, ternyata memang nggak kuat untuk ngangkat ke level 27,5 ya, nahan resist di sana. Mungkin aja bisa jadi kita harus menyentuh area level 25-24 ribu dulu sebelum benar-benar terjadinya rebound pada saat itu gitu. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa atau outlook ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.